Pemirsa, Anda kembali di Zona Bisnis. Transformasi digital nasional melaju kencang pada 5 tahun terakhir, di mana digitalisasi telah merambah seluruh kalangan. Digitalisasi pembayaran pun berperan sentral dalam membentuk tren transformasi digital. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa digitalisasi sistem pembayaran berpotensi kuat disalahgunakan oleh pihak tertentu dalam melakukan transaksi ilegal. Bagaimana kiat dan strategi dalam menjamin keamanan ekosistem keuangan digital Indonesia? Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Departemen Surveillance Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, Anton Daryono, dan Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital, Hoki Sitongkir. Selamat pagi, Pak Anton, Pak Hoki. Selamat pagi, Mbak Gema. Pagi, saya ke Pak Anton terlebih dahulu ya. Pak Anton, dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan maraknya modus kejahatan, apa yang harus diperhatikan masyarakat untuk bertransaksi dengan aman? Oke, Mbak Gema, jadi perkembangan teknologi digital di dalam bidang sistem pembayaran utamanya semakin dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini ditunjukkan khususnya kita bisa melihat dari transaksi yang menggunakan KRIS, QR Indonesia Standard, yang meningkat secara signifikan, yang secara frekuensi posisi Oktober 2024 sebesar 209,61% year on year, dengan jumlah pengguna mencapai 53,3 juta dan jumlah merchant sebesar 34,23 juta. Sejalan dengan transaksi KRIS tadi, transaksi digital banking pun juga ikut naik juga. Posisi Oktober 2024 tercatat 5.666,28 juta transaksi atau tumbuh sebesar 34,43% year on year, dan transaksi uang elektronik atau UE tumbuh sebesar 29,11% year on year atau mencapai 4.001,11 juta transaksi. Untuk bertransaksi secara aman, masyarakat perlu memahami kewajiban dalam menggunakan produk atau jasa layanan sistem pembayaran dimaksud, yang mencakup antara lain, yang pertama, menjaga keamanan data, yaitu dengan cara menggunakan kata sandi yang kuat, yaitu yang terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, karakter, dan juga mengaktifkan autentikasi multifaktor. Tidak bisa 2 faktor, bisa 3 faktor, dan sebagainya. Sehingga apabila user ID dan passwordnya itu ada yang tahu atau dihack dan sebagainya, bisa dimitigasi dengan menggunakan autentifikasi yang lain. Ini untuk seluruh akun digital ya, digunakan kata sandi yang kuat dan juga autentikasi multifaktor tadi. Yang juga dilakukan adalah menjaga kerahasiaan dan jangan dibagikan data pribadi dan juga kode keamanan alat pembayaran seperti PIN, password, kode CVV, kode CVC, dan juga OTP, termasuk kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai pihak bank atau institusi keuangan. Dan jangan lupa mengganti kata sandi secara berkala. Yang kedua adalah menjaga keamanan bertransaksi. Jadi memastikan setiap transaksi online hanya dilakukan dengan penyedia layanan yang berizin atau penjual yang sah. Periksa reputasinya melalui ulasan atau rating pelanggan, serta memastikan situs atau aplikasi resmi yang sudah terpercaya untuk melakukan transaksi dan tujuan pembayaran juga sudah sesuai dengan yang diinginkan. Lakukan pembayaran sesuai dengan nilai yang ingin dibayarkan, dan juga pilih metode pembayaran yang memiliki pelindungan konsumen seperti e-wallet resmi atau juga kartu kredit dengan fitur keamanan. Yang ketiga adalah pengayaan diri. Jadi kita harus selalu update dengan berbagai metode modus penipuan yang terbaru seperti phishing, skimming, maupun juga social engineering, agar kita bisa mengenali tanda-tanda penipuan dan juga kita bisa memitigasi serta juga bisa menghindarinya kalau ada hal-hal yang mirip dengan modus-modus penipuan terbaru tersebut. Yang keempat tentunya adukan masalah. Jika terjadi masalah atau menemui kendala, langsung adukan kepada penyelenggara layanan sistem pembayaran dimaksud. Kalau tidak bisa, juga bisa
datang ke asosiasi, nah khususnya yang sistem pembayaran bisa ke Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, dan juga ke otoriti terkait, dalam hal ini Bank Indonesia untuk sistem pembayaran. Karena Bank Baik. Indonesia adalah sebagai yang terakhir untuk dilakukan pengaduan ini, untuk nanti dilakukan fasilitasi mediasi. Kemudian jangan lupa dilakukan blokir akun jika terdapat transaksi yang merugikan. Mungkin kira-kira itu yang bisa dilakukan dalam melakukan transaksi di era digital saat ini. Oke, baik. Nah, kalau dari dari Komdigi nih Pak Hoki, kira-kira langkah-langkah apa yang telah dilakukan Komdigi untuk meningkatkan keamanan transaksi digital di Indonesia? Ya, kalau dari Komdigi, ada beberapa level. Level pertama itu sebenarnya agak mirip sama yang tadi Pak Anton sebutkan, yaitu literasi digital. Salah satu pilarnya itu adalah digital safety. Ini bertujuan agar membuat masyarakat lebih sadar akan keamanan dalam bertransaksi di dunia digital. Yang kedua mungkin adalah di level kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Kita saat ini sudah memiliki beberapa instrumen yang salah satu fungsinya kedua adalah untuk meningkatkan keamanan transaksi digital. Ada Undang-Undang ITE beserta revisinya. Undang-undang ini membantu meningkatkan kepastian hukum atas dokumen dan informasi digital serta berbagai metode autentikasi digital. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Anton juga. Kemudian Undang-Undang PDP, undang-undang ini tentu menyeimbangkan perlindungan dan pemanfaatan data pribadi sehingga inovasi tetap berjalan dalam batasan yang jelas dan aman. Itu di level kebijakan. Di level pengendalian atau pengawasan kita juga ada berdasarkan Undang-Undang ITE take down terhadap konten-konten dan pemblokiran akses terhadap konten-konten yang melanggar aturan perundang-undangan terkait transaksi digital. Ini dilakukan dengan koordinasi dan rekomendasi dari sektor keuangan terkait, termasuk dengan Bank Indonesia tentunya. Nah, secara praktis bagi warga masyarakat yang juga menemukan hal-hal yang mencurigakan terkait transaksi digital, kita juga ada beberapa layanan ini. Pertama, cekrekening.id. Ini untuk memeriksa status rekening sebelum bertransaksi atau memastikan suatu rekening itu valid atau tidak. Yang kedua, aduannomor.id. Ini juga untuk melaporkan nomor telepon yang diduga melakukan penipuan agar nomor tersebut bisa ditindaklanjuti. Tadi Pak Anton menyebutkan kan, jangan langsung percaya ketika ada orang yang menghubungi, menelepon dan segala macam. Ini bisa dilakukan di aduannomor.id. Yang ketiga adalah aduankonten.id. Ini bagi masyarakat yang menemukan dan ingin melaporkan konten yang menyesatkan atau berpotensi menyebabkan penipuan-penipuan transaksi digital secara online. Nah, ini adalah merupakan berbagai macam inisiatif-inisiatif kami di Komdigi untuk membangun ekosistem transaksi digital yang lebih aman dan terpercaya di Indonesia. Dan yang jelas utamanya adalah di level kolaborasi. Kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keuangan termasuk BI tentunya ini sebagai jadi sektornya yang utama. Jadi kita bersama-sama berkolaborasi untuk bagaimana menciptakan ruang ekosistem transaksi digital yang lebih aman dan terpercaya untuk seluruh masyarakat. Baik, nah kalau dari Bank Indonesia sendiri, Pak Anton, untuk infrastruktur yang disiapkan untuk keamanan keuangan digital, transaksi seperti apa, Pak Anton? Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hoki, jadi di bidang sistem pembayaran, karena kita tahu seluruh aktivitas yang ada di kehidupan kita itu end-up-nya akhirnya pasti dilakukan melalui sistem pembayaran. Nah, Bank Indonesia terus memastikan infrastruktur sistem pembayaran yang digunakan masyarakat itu, kita punya tagline-nya, Cemumuah. C-nya itu dari cepat, mu-nya itu dari mudah, mu yang kedua itu murah, dan ah-nya itu aman dan handal. Kami senantiasa melakukan berbagai hal, mulai karena kita sebagai otoritas sistem pembayaran yang end-to-end, dari mulai kebijakan sampai dengan pelindungan konsumen, dari mulai kebijakan yang diwujudkan dari sisi pengaturan, Bank Indonesia memastikan bahwa perangkat pengaturan telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan juga best practice yang dapat menyeimbangkan berbagai risiko termasuk keamanan konsumen dan juga inovasi. Jadi tetap mengencourage inovasi penyelenggara tetapi dalam hal tertentu menjaga keamanan dari sudut konsumen. Itu dari sudut pengaturan, kebijakan dan pengaturannya. Kemudian dari sudut perizinan, Bank Indonesia memberikan izin kepada penyelenggara sistem pembayaran sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat yang menggunakan layanan jasa pembayaran.
Bank Indonesia selain tadi memberikan izin kepada penyelenggara layanan sistem pembayaran, juga berfungsi sebagai operator sistem pembayaran untuk Baik. financial market infrastructure sistem pembayaran seperti BIFAS yang dulunya SKNBI, sekarang akan secara pelan-pelan nanti digantikan oleh BIFAS, dan juga dengan BI RTGS untuk yang Baik. wholesale-nya, untuk retail-nya menggunakan BIFAS, serta mengembangkan infrastruktur pembayaran dan standar layanan seperti KRIS dan SNAP untuk memastikan keamanan bertransaksi. Sementara dari Baik. sudut pengawasan, Bank Indonesia melakukan pengawasan berbasis risiko dan kepatuhan, baik secara offsite melalui pelaporan yang disampaikan, market intelligence, dan juga laporan dari masyarakat, maupun secara onsite, secara langsung kepada penyelenggara. Bank Indonesia Baik. juga secara tegas memberikan sanksi kepada penyelenggara SP yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Kemudian dari sudut penanganan pengaduan, Bank Indonesia menerima aduan dari masyarakat yang tidak terselesaikan baik di sisi penyelenggara maupun asosiasi untuk dilakukan Baik. edukasi, konsultasi, dan juga fasilitasi mediasi antara konsumen dengan penyelenggara. Nah, yang tidak Oke. kalah pentingnya satu lagi adalah edukasi konsumen. BI juga melakukan edukasi untuk meningkatkan literasi konsumen agar melakukan transaksi secara aman dan nyaman. Dan semuanya itu bisa dilakukan dengan baik, salah satunya juga dengan kolaborasi baik dengan otoritas di bidang sistem pembayaran maupun juga perbankan, plus juga dengan salah satunya dengan tempatnya Pak Hoki di Kementerian Digi-nya. Demikian, Baik, Mbak. Pak Anton, Pak Hoki, kita masih akan lanjutkan diskusi kita di siang ini, tapi kita akan kembali setelah jeda dengan bahasan ini mengenai transaksi yang aman memainkan peran penting dalam melindungi masyarakat dari risiko terlibat dalam aktivitas keuangan ilegal seperti judi online. Lalu bagaimana langkah BI dan Komdigi untuk mendukung upaya pemberantasan judi online? Kami akan bahas sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali di Zona Bisnis dan masih bersama kami ada Bapak Anton dari Bank Indonesia dan juga Pak Hoki dari Komdigi. Saya akan ke Pak Hoki terlebih dahulu. Pak Hoki, bagaimana kerjasama Komdigi dengan beberapa stakeholder terkait ya untuk memberantas judi online di tanah air? Ya, kita sangat aktif ya belakangan, apalagi dengan BI, Pak Anton, dengan OJK, dengan PPATK, itu sangat aktif berkoordinasi dalam berbagai macam hal, termasuk di dalamnya mungkin bagi pakai data. Jadi ada beberapa analisis dari kita kirim ke BI untuk diajukan penutupannya. Kita juga mendapatkan laporan secara berkala dari PPATK, dan salah satu yang belum lama ini adalah kita bikin semacam deklarasi anti judi online dengan 11 asosiasi sistem pembayaran. Ini juga dihadiri oleh Bank Indonesia dan OJK. Nah, di samping itu tentunya dalam berbagai macam hal, tadi sudah kami sebutkan di awal terkait dengan literasi digital ini sangat penting kepada masyarakat, agar tidak terjebak dengan berbagai macam penipuan-penipuan yang dilakukan oleh judi online. Nah, hal-hal ini yang perlu dikolaborasikan dengan berbagai macam pihak, termasuk dengan Bank Indonesia tentunya. Oke, baik. Nah, kalau dari Bank Indonesia sendiri, Pak Anton, bagaimana nih cara untuk memberantas dan juga mengawasi ya transaksi judi online di tanah air ini? Ya, dan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hoki tadi, jadi sebagaimana amanah dalam keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring tanggal 14 Juni 2024, Bank Indonesia menjadi anggota dalam bidang pencegahan. Berbagai hal telah kami lakukan, Bank Indonesia, baik dari sudut pengawasan maupun dari sisi edukasi kepada konsumen. Tugas utama BI yaitu memastikan bahwa penyedia layanan jasa sistem pembayaran tidak disalahgunakan untuk transaksi perjudian online. Bank Indonesia senantiasa meminta industri untuk memenuhi ketentuan dan aspek manajemen risiko, termasuk menerapkan Know Your Customer, Know Your Merchant maupun juga fraud detection system, baik dari level jaringan maupun level transaksi maupun juga level akun. BI sebagai otoritas penuh di bidang sistem pembayaran telah mengembangkan yang namanya supervisory technology (SupTech) berupa fraud detection system FDS sejak Agustus 2024 untuk mendeteksi aktivitas ilegal. Dari hasil FDS tersebut terdapat 1.858 merchant yang tidak sesuai dengan profil dan 147 terbukti akun ilegal yang telah ditindaklanjuti. Selanjutnya, sebagai upaya kolaborasi dengan industri
sebagaimana disampaikan oleh juga Pak Hoki, kami telah menginisiasi yang namanya cyber patrol dan meminta industri melakukan cyber patrol secara mandiri. Ini adalah upaya untuk agar industri turut bersama-sama memerangi judi online, karena industri pembayaran itu laksana susu belanga dan judi tadi adalah nilai setitik. Nah, kita bersama-sama hand in hand untuk menghilangkan dari nilai setitik tadi sehingga industri sistem pembayaran tetap akan memberikan manfaat kepada masyarakat. Berdasarkan hasil cyber patrol yang dilakukan secara berkala sejak Agustus 2024 sampai Oktober 2024 ini telah terdapat total 3.723 website atau URL yang terindikasi perjudian online yang mencantumkan logo sejumlah PJP dan sebanyak 5.519 nomor rekening atau akun nasabah, dan terdapat 576 akun yang diperjualbelikan di 592 URL ataupun sosial media yang saat ini telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang perundang-undangan. Nah, untuk yang URL ini tadi kita sudah berkolaborasi dengan Komdigi untuk dilakukan take down terhadap URL atau website yang terindikasi perjudian online tadi, mencantumkan logo sejumlah PJP maupun juga memperjualbelikan akun dimaksud. Sementara dari sisi edukasi, kami juga telah mengkonsolidasikan gerakan bersama edukasi perlindungan konsumen atau BRPK untuk turut serta dalam kampanye pemberantasan judi online. Dalam hal ini terdapat 28,7 juta viewer dari berbagai konten yang disebarkan melalui kanal anggota. Jadi tidak hanya Bank Indonesia tapi seluruh industri juga pelaku industri melakukan juga edukasi tadi bersama-sama, termasuk ASPI, Perbanas maupun juga Aftek. Lebih lanjut, upaya penanganan judi online tadi dilanjutkan di bawah koordinasi Menko Polhukam yang sejak 4 November 2024 membentuk 7 DES. Salah satunya DES penanganan judi online dengan leading saat ini adalah dari Kepolisian Republik Indonesia. Itu demikian yang kita bisa sudah lakukan baik dari sudut pengawasan kepada industri maupun juga dari sudut edukasi dan literasi dan juga kolaborasi dengan kementerian, lembaga maupun otoritas terkait. Demikian, Pak. Baik. Terima kasih Pak Anton Daryono selaku Kepala DSPK Bank Indonesia dan juga ada Pak Hoki Sitongker selaku Ditjen Aptika Komdigi sudah berbagi pandangannya pada siang ini. Selamat kembali beraktivitas Bapak-Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.